pria sejati. GSJA itu sebutannya bukan pria sejati, tetapi pria integritas. Amin. Jadi ingatkan dirimu, saya adalah pria integritas. Coba taruh tanganmu di atas, taruh tangannya dan katakan saya pria integritas. Saya pria integritas. Katakan saya pria integritas. Coba kita tes ya. Pria integritas. Yes. Konsentrasi. Pria integritas. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Pria integritas. Yo. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Saya percaya. Semangat berkarya. Pria-pria berkarakter. Tanggung jawab, kami tak akan menyerah, walau ada tantangan. Pria integritas bersatu. Gereja pasti maju. Upaya kasih kebenaran, keadilan, ketulusan, bertanggung jawab, tak akan menyerah, walau hadapi tantangan. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Pria integritas bersatu, gereja pasti maju. Haleluya. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Kalau kita bersatu dengan dia, hasilnya. Mari kita adalah orang-orang pria. Melihat Allah dalam panggilannya, menerangi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri mari bangsa ini, mari maju umat Roh benar. Mari kita katakan mari semua, kita semua ajak diri dan Tuhan umat ini Allah dengan panggilannya,
Haleluya. Haleluya. Amin. Coba hati kiri kananmu sama Menjadi samanya Tuhan Kudus yang bersuara teguhkan Yang imannya. mengajar Dan menopang Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Tanah bergelombang Bunga tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Tanah bergelombang Bunga tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Mari rasakan. Tanah bergelombang Bunga tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak-bapak yang kami berdoa. Kita berdoa hari ini. Mumpung mas awal ini tahun 2026 ini. Mari kita pamit BP yang bebas dari materi. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mengikuti nyanyian ini sambil belajar Bapak-bapak. denganmu merasakan kehadiranmu padaku apa yang kau kehendaki agar ku lebih lagi mengerti akan kehendakmu ubahlah segala apa yang ada di dalam diriku agar semua menjadi kesukaan Bapa. Mari Bapak-bapak kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Merasakan kehadiranmu Bapa yang baik ku rindu akan kebenaran Lu siapkan hatiku
berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul pada pagi ini dalam acara ini. Terima firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu yang hidup dalam diri kami, yang benar di hadapan-Mu maupun di tengah dunia ini, biarlah melalui firman-Mu dan setiap percakapan yang akan kami lakukan nanti, yang teguh dalam iman, yang berani melakukan kebenaran, namun kami tetap berjalan dalam kasih. Berkatilah setiap kami semua yang terlibat dalam acara ini. Penuhi tempat para pria integritas yang hadir. Dan mewakili tuan rumah, saya mengucapkan selamat datang pertama kepada Ketua BPD Banten, Bapak Sukanto. Selamat datang Bapak. Dan para gembala-gembala GSJA lainnya yang ada di Provinsi Banten, para pria-pria integritas, selamat datang di acara ini. Terima kasih atas waktunya. Dan juga selamat datang kepada teman-teman dari GBI. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan untuk datang. Selamat datang di GSJA. Nah, Bapak-bapak sekalian, integritas, saya tuh kayaknya kecolek gitu ya. Integritas ini kan sering sekali digaungkan sebagai idealisme seorang manusia hidup gitu. Selalu kan bilang, wah kita tuh mesti jaga integritas kita. Atau seringkali bisa disampaikan bahwa, lu gila lu nggak bisa jaga integritas lu. Kalau yang kasarnya seperti itu sampai. Nah, supaya kekinian, saya tuh penasaran juga gitu. Saya penasaran, apa sih sebenarnya kata integritas ini? Saya coba supaya kekinian ya, saya coba melihat di AI. Apa jawaban AI? Integritas dari bahasa Latin, integer, yang berarti utuh, tidak terbagi, tidak rusak, dan murni. Dan dalam konteks Alkitab artinya ketulusan hati, kejujuran, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini jawaban versi kami. Nah, dari jawaban ini saya mencoba untuk mengumpulkan sendiri kesimpulannya. Saya simpulkan seperti ini. Integritas adalah keutuhan karakter yang membuat seorang tetap hidup benar, jujur, dan konsisten dengan nilai yang ia percayai sampai pada akhirnya. Kenapa di sini saya tulis ada kata-kata sampai pada akhirnya? Karena begini Bapak Ibu, seringkali banyak di antara kita yang memang lahir maupun dididik dari keluarga-keluarga yang sangat berintegritas, di lingkungan yang sangat berintegritas. Namun sayangnya banyak sekali yang dalam perjalanan hidupnya gagal mempertahankan integritasnya sendiri. Memang kalau kita ngomong sebagai seorang pria, ternyata seorang pria itu hidupnya tidak mudah ya. Iya atau iya Bapak-bapak? Iya ya. Nggak ada enggaknya ya. Pasti iya. Karena apa? Karena sudah ditanamkan pada umumnya semua yang sebagai tanggung jawab sebagai kepala keluarganya, yang berusaha selalu bebannya, bahkan bebannya bukan hanya di pundak aja nih, udah naik sampai ke atas kepala, jadi puyeng. Ya kan? Usaha lagi nggak lancar, terbebani. Bulan ini gaji karyawan gimana ya? Bayar listrik bagaimana ya? Belum lagi mikir yang di rumah, masa depan anak-anak kita. Waduh, untuk bayar sekolah anak-anak ini. Kalau yang suka bergaul, malah juga mikirin sampai beban mengenai reputasi dalam pergaulannya. Saya oke nggak sih dalam lingkungan saya? Saya oke nggak sih dalam komunitas saya? Dan kita hamba-hamba Tuhan memberikan banyak sekali tekanan-tekanan dalam hidup kita, ya, sehingga kita juga mengalami berbagai proses, berbagai ujian, sehingga seringkali kita kemudian bertanya-tanya dalam hati kita, sebenarnya apa sih yang kita ingin orang ingat tentang kita? Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai dengan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah
silakan duduk Bapak. Terima kasih. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya setiap saat. Amin. Nah, Bapak-bapak, teman-teman semuanya, firman Tuhan pada pagi ini memberikan pesan dan perintah yang sangat tegas. Kenapa? Bapak-bapak lihat, semua kalimat diakhiri dengan tanda seru. Artinya ini adalah suatu pesan yang sangat kuat, suatu perintah untuk kita lakukan. Dan pesan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini, yaitu apa dan bagaimana seharusnya menjadi pria integritas yang berdampak, yang juga kuat hingga sampai pada akhirnya. Yang pertama, pria yang waspada. Di ayat 13, di situ ada kata-kata yang saya beri warna lain. Berjaga-jagalah. Sewaktu saya mencoba menafsirkan maksud Paulus berjaga-jaga di sini, saya menafsirkannya sebagai Paulus meminta kita untuk mewaspadai bahaya atau mengantisipasi bahaya. Dan pada saat Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus, memang saat itu jemaat Korintus sedang dalam bahaya. Yang ketiga, pria yang berani dan kuat. Saya tulis di sini sebagai pria yang memiliki iman yang besar. Di sini Paulus menyampaikan, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah bersikaplah berani dan kuat. Sehingga kita tahu mana yang benar, kita harus bela. Kita harus punya iman yang besar, iman yang berani, iman yang kuat untuk mempertahankan dan membela mana yang benar. Amin. Teman-teman, seringkali tekanan-tekanan hidup yang dihadapi kita para pria terhadap keluarga apa? Uang. Terhadap tekanan pekerjaan, sukses, kita harus sukses. Terhadap relasi dengan teman-teman, kita harus lebih terkenal dari orang lain. Terhadap perjuangan iman kita, juga kita kadang sering kalah. Kita tahu yang benar, tapi kita masih suka terjeblos dalam dosa, sehingga seringkali membuat kita gagal mempertahankan yang benar. Izinkan saya menegaskan sekali lagi, tidak ada satupun firman Tuhan di Alkitab kita yang pernah mengatakan bahwa pria berintegritas haruslah pria yang kaya, haruslah pria yang sukses, haruslah pria yang terkenal. Gak ada itu. Tapi jelas firman Tuhan hari ini menyampaikan, pria yang berintegritas adalah yang tetap, berani, dan kuat, mempunyai iman yang besar untuk membela kebenaran, menghadapi semua tekanan-tekanan, menghadapi semua godaan-godaan hidup saat segala macam persoalan menantang kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, pria yang hidup dalam kasih. Di ayat 14 Paulus menyampaikan seperti ini, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam kasih. Ini adalah fondasi yang semuanya kita telah diajarkan dan diperlihatkan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Tanpa kasih, pria pasti akan memimpin rumah tangganya dengan ego, maunya mendominasi. Tanpa kasih, even pelayanan di gereja pun akan menjadi pencitraan, karena it's all about me, tidak ada lagi mengenai salib Kristus. Tanpa kasih, kesuksesan yang Tuhan berikan akan membawamu menjadi suatu kesombongan. Tapi jika engkau hidup dalam kasih sebagai pria yang berintegritas, yang berdampak, maka engkau akan menjadi pemimpin yang bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, kepentingan keluargamu, gerejamu, lingkunganmu, pekerjaanmu, dan teman-temanmu. Sebagai hamba Tuhan, punya hati melayani dengan benar, bukan memanfaatkan pelayanannya untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi kalau sampai memanfaatkan pelayanannya untuk mencari uang.
Paulus di sini mengatakan, kalau kita mau kuat sampai ke tujuan kita lakukanlah semuanya dalam kasih. Karena kasihlah yang bisa membuat kita membangun orang lain. Kasihlah yang membuat kita saat ketemu orang-orang yang menjengkelkan kita bisa bertahan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kasihlah yang bisa membuat kita mampu menasihati orang lain, teman-teman kita. Nah, makanya Bapak Ibu, komunitas seperti ini itu komunitas yang luar biasa. Karena menekankan kita untuk bertumbuh bersama, sharing bersama. Karena kita tidak akan bisa bertumbuh jika kita hanya ibadah 1 kali seminggu terus pulang. Engkau butuh komunitas, saya butuh komunitas. Kita semua butuh komunitas untuk saling kenal, supaya kita bisa saling mendoakan, dan juga kita perlu didoakan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kekuatan integritas tanpa kasih menghasilkan dampak yang negatif. Tetapi kekuatan integritas yang dipimpin kasih, itulah yang menghasilkan dampak yang positif. Dari keempat poin ini, apa refleksi hati bagi kita semua? Ada sebuah pepatah mengatakan gini, kekuatan sebuah pohon tidak terlihat dari cabangnya, tetapi dari akarnya. Ibarat kata nih, kita semua pria integritas itu adalah sebuah pohon yang besar, pohon yang rindang. Tapi kita bisa bertahan bukan karena daun-daun yang ada di dahan kita, tapi kita bisa bertahan karena akar kita yang tertanam kuat dalam Injil. Jika akar kita kuat dalam Injil, badai datang, pohon tetap berdiri. Angin kencang datang, kita tidak akan tumbang. Saat musim kemarau datang, saat kesulitan menghantam, kita tetap akan hidup karena akar kita menyimpan banyak makanan. Amin. Teman-teman, integritas pada akhirnya, integritas sejati tidak hanya berasal dari kekuatan karakter kita sebagai manusia. Kita jujur aja, siapa di sini yang tidak pernah gagal? Pasti kita semua pernah gagal. Kita semua pernah jatuh. Dan pasti kita semua pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Karena itu, dasar dari integritas Kristen, janganlah hanya bergantung kepada tekad kita sebagai manusia, tetapi anugerah Allah melalui karya salib Kristus. Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan integritas yang begitu sempurna. Ia tetap taat kepada Bapa bahkan sampai ia mati. Ia tidak berkompromi dengan dosa, tidak menyerah pada tekanan, dan tetap mengasihi kita manusia sampai pada akhirnya. Amin. Wow, luar biasa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus tidak hanya menebus dosa kita, tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia juga telah memberi kita hati yang baru dan kuasa Roh Kudus untuk hidup yang benar. Teman-teman yang dikasihi, karena itu pria integritas yang berdampak adalah pria yang hidupnya berakar pada salib Kristus. Amin. Kita menerima pengampunannya, kita mengikuti teladannya, dan kita bergantung pada kuasa yang setia. Tanpa karya salib Kristus, integritas kita hanyalah usaha moral kita belaka. Tapi dengan salib Kristus, integritas menjadi buah dari hidup kita yang telah diubahkan oleh Injil. Sebagai penutup, tadi kan sudah apa dan bagaimana. Kenapa kok mengapanya? Biasanya mengapanya harusnya paling depan, tapi sengaja hari ini saya taruh paling belakang, karena sebagai pengingat, jika suatu saat kita kehilangan kewaspadaan kita, jika suatu saat iman kita tidak lagi berjalan pada iman dan jalan yang benar, atau suatu saat iman kita tidak cukup besar lagi untuk kita bertahan kuat, atau suatu saat kalau kita kehilangan kasih, maka kita akan ingat mengapa kita perlu menjadi pria berintegritas yang berdampak.
Saya bacakan satu ayat profet dari Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Teman-teman, para pria integritas yang terkasih, sebagai pria yang berintegritas, kita tidak hanya berdampak kepada diri kita sendiri, tapi pastinya kita juga akan berdampak kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada masyarakat kita, bahkan kepada generasi berikutnya. Satu pria integritas dapat berdampak mengubah keluarganya. Satu keluarga integritas dapat berdampak mengubah gerejanya. Dan satu gereja berintegritas dapat berdampak mengubah kota. Dan satu kota yang dipenuhi semua kita yang berintegritas dapat mengubah satu provinsi. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali hari ini kita diajarkan untuk harus berani berkata, Tuhan benar. Aku mau berani dan tetap kuat dalam iman yang besar, dan juga aku mau melakukannya di dalam kasih. Saya yakin kalau kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan pagi ini, kita bukan cuma bisa memulai, kita bukan cuma bisa bertanding, tetapi kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami. Tuhan, kami seringkali menyadari bahwa kami ini lemah. Kami ini mudah tergoda. Dan kami sering gagal dalam menjaga hati dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami memohon, bentuklah karakter kami melalui firman-Mu, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Tolong kami agar tetap teguh dalam iman. Kami berani melakukan kebenaran, dan kami hidup dalam kasih di dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masyarakat. Bapak, hamba-Mu berdoa, jadikanlah kami semua pria-pria yang takut akan Tuhan, yang hidup jujur, dan yang membawa dampak bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi lingkungan kami, bagi pekerjaan kami, dan bagi generasi berikutnya. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami menyerahkan setiap keputusan dan langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Kering? Sering? Kalau saya kira kalau sudah pria-pria, setorannya kurang. Biasanya yang di sebelahnya apa yang terjadi? Terjadi ada gejolak. Benar? Enggak jujur. Enggak ada ngaku. Pasti itu yang terjadi. Dan ujung-ujungnya bisa terjadi perang Iran sama Amerika sama Israel. Nah, jadi jujur. Jadi kalau saya bilang kita memilih jadi seorang hamba Tuhan ini gak mudah. Tetapi boleh nggak kita mendengarkan sekilas nih, Pastor Hendrawan, apa yang membuat pastor dan bagaimana cara perjumpaannya dengan Tuhan? Sehingga kami tahu nih, maaf ya, saya ini sedikit bercerita. Mungkin pastor lebih banyak, tapi saya pikir beliau ini saya lihat dulunya lahir di Bangka, di Bangka, Jakarta, lahir di Jakarta, ternyata lahirnya udah beda, pasti di rumah sakit lahir. Ya, saya lahirnya di jalan bahwa sudah mama saya di Gurupati, pas dia ngedan jatuh sendiri. Ya, aku aja lah bentuknya begini, hidup mancung ke dalam sedikit. Nah, tapi malam hari, siang hari ini kita mau mendengar apa yang membuat Pastor Hendrawan ini. Saya tertarik begitu mengenal dulu ini. Oh, dia ini dari orang kita keturunan Chinese dari Sumatera, dari Pulau Bangka. Orang tua beliau dan orang tua beliau sampai hari ini, mari kita doakan, masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tinggal di bunda beliau ini, tapi usianya sudah 85. Bayangkan saudara, ini anak keberapa? Saya anak keempat. Anak keempat ya ternyata. Ya boleh sedikit cerita dulu Pastor. Ya, terima kasih Pak Pendeta Panen. Terima kasih teman-teman
Jadi seperti tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Pendeta Mane, saya itu lahir dari keluarga non-Kristen. Walaupun sebagian pendidikan sekolah saya TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah S1 saya bersekolah di sekolah Katolik. Tapi tetap itu hanyalah sekolah. Nah, saya bertobat sejak saya akan menikah dengan istri saya yang Kristen gitu. Jadi saya memilih untuk menjadi Berarti seorang itu Kristen. istri ya. Iya. Puji Tuhan. Nah, namun ya itu karena latar belakang juga dari non Kristen ya, dan saya memang menjadi Kristen karena butuh paper istilah katanya. Jadi iman saya itu ya seada-adanya. Nah, puji Tuhan, saya memang berangkat berusaha sebagai swasta itu dari nol, betul-betul dari nothing. Zaman kuliah pun saya sudah mulai bekerja, mulai dari ngangkat barang di pasar pagi sana, sampai bisa Tuhan kasih saya kesempatan untuk maju. Namun pada saat saya maju, saya tidaklah menjadi seorang anak Tuhan yang sebenarnya dan sebaiknya. Saya seperti tadi saya sampaikan, saya terjebak ke dalam ego, terjebak dalam uang, power, kekuasaan, dan tentunya yang tadi ada mami saya di sini agak sedikit pelan-pelan saya ngomong ya. Tentunya yang satunya juga. Bayangkan ya, seorang pengusaha masih muda. Waktu itu saya tahun 89 saya baru usia 21 tahun saya sudah mulai berwira swasta. Jadi saya sukses tuh mungkin sekitar umur 29, 30 sampai 40 gitu ya. Itu usia-usia yang sedang sangat, orang bilang tuh sangat gagah-gagah itu. Sangat menggairahkan. Sangat menggairahkan, ya kan? Apalagi punya uang. Saya sampai teman-teman saya bilang, saya bukan hanya terjebak dalam sesuatu yang tidak baik. Bahkan teman-teman saya sudah bilang, lu ini udah biadab. Sampai seperti itu. Padahal apa saya nggak ke gereja, saya ke gereja. Cuman ya itu dia, kayak kapal selam gitu. Nimbulnya hanya saat Paskah dan Natal, selebihnya tenggelam. Oh, masih lumayan dari dua. Natal doang. Di tempat saya banyak Natalnya. Oh, banyak Natalnya aja. Ada dua di Paskah juga muncul. Tapi itulah, kita punya Tuhan yang sangat baik. Dia ingin menyelamatkan saya. Dan biasanya seorang pengusaha yang dalam usia muda sangat sukses, apa yang Tuhan lakukan untuk memproses orang seperti ini? Saya dibikin jatuh, sejatuh-jatuhnya. Bahkan begitu sulitnya saya, sehingga saya suatu hari itu harus pindah kota, meninggalkan istri dan anak-anak saya. Bukan saya meninggalkan dalam arti kata saya tidak memperhatikan mereka, enggak. Kan mereka saya tinggal di Karawaci, mereka tinggal di sini lebih aman lah, rumah lebih nyaman. Sedangkan saya di luar kota itu saya harus kontrak rumah yang sangat kecil, kamar cuma satu, terbatas sekali, dan saya harus membersihkan semuanya sampai diproses sampai sedemikian itu di kota Surabaya. Tapi pastor bertanggung jawab ya, sampai tersisa sendiri demi anak istri. Nah, Tetap. itulah makanya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa itulah karakter seorang pria. Kita sering sekali ingin menanggung segala sesuatunya, walaupun sebenarnya pada saat itu kita mungkin belum mengerti. Terutama saya belum mengerti bahwa Tuhan memberikan istri itu juga kan ada maksudnya untuk memperlengkapi kita. Tapi singkat cerita, saya mulai bangkit lagi perlahan-lahan. Nah, pada saat saya susah itu, Tuhan membawa saya ke berbagai gereja di kota Surabaya, mulai dari yang kecil sampai ke Mega Church. Di situ saya seperti disentuh oleh Tuhan. Betapa uang-uang yang selama ini Tuhan berikan kepada saya sia-siakan untuk sesuatu yang betul-betul tidak berguna. Kalau almarhum ayah saya bilang ya, itu semua uang ujung jadi naik kencing doang katanya. Karena kan ya minum, mabuk dengan para langganan, para klien, karaoke sampai pagi. Saya bilang, ayah saya almarhum bilang, besok aja jadi air kencing semua kan tuh. Dia bilang itu uang yang mencari. Dan saya melihat banyak sekali gereja-gereja kecil yang bagi saya kondisinya sangat mengenaskan. Tapi semangat baik pemimpin gerejanya maupun jemaatnya untuk beribadah luar biasa. Sehingga saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kasih saya kesempatan sekali lagi, maka saya tidak akan menyia-nyiakan yang Kau berikan. Pada saat saya melihat Mega Church, bahkan saya juga berpikir,
Semestinya bisa loh saya bikin seperti ini. Tapi semua itu saya sia-siakan. Dan keadaan ekonomi membaik, Tuhan kasih saya kesempatan ke Israel. Di Israel betul-betul saya disentuh oleh Tuhan untuk membangun gereja. Itu tahun 2017. Saya kembali 2018, kita bikin gereja pertama di Surabaya, Vanges. Gitu. Dan puji Tuhan, sedikit demi sedikit sampai hari ini sudah ada 4 gereja yang didirikan, 2 di Surabaya Barat dan Timur, 1 di Gading Serpong, ada hambanya Pak Gembala, Pak Agung di situ. Terima kasih Pak Agung. 1 lagi yang baru saja kita dirikan di Kebumen. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa saya bisa begitu ya? Karena memang naiknya cepat, jatuhnya pun amblesnya cepat sekali. Dan tapi Tuhan begitu baik, Dia bawa saya keliling ke gereja-gereja untuk melihat. Itu sih. Ya, puji Tuhan ya. Memang kadang cara Tuhan kita nggak tahu. Tetapi bagaimana kita tetap ada di koridornya Tuhan dan Tuhan bisa mengarahkan kita. Kalau saya lihat beliau ini enggak gitu ya. Tapi saya percaya ngerti ya pria-pria ya. Ngerti ya? Ngerti. Yang dia pelakunya ini. Wow ya, mudah-mudahan sudah bertobat semua. Ya, bapak-bapak ini beliau ini ada menjual sepermaknya kapal juga ya. Menjual sepermak. Yang punya dermaga di sini ada Pak Simsang di sini. Boleh di sini nanti di Tanjung Burung mau untuk seperempat kapal di sana. Ya bapak-bapak ada teman lainku, ada beliau ini. Tapi saya mau katakan seorang entrepreneur, seorang pengusaha, tetapi tadi udah langsung dia cerita bagaimana Tuhan pakai beliau ini bapak yang sudah mendirikan beberapa gereja di Subangkatan yang sudah diizinkan Tuhan, bukan karena sayanya gitu. Ada siapa di sini? Beliau ini bukan gembala, tapi seorang pengusaha, diizinkan Tuhan sudah mendirikan gereja. Ada 2 di Surabaya. Pertama yang di Surabaya. Surabaya pertama ya. Yang pertama, kedua di Surabaya, yang di Surabaya Timur yang kedua, terus yang ketiga di Gading Serpong. Di Gading Serpong. Di saudara, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, ini ada di Hotel Efison di lantai 15. Lantai 15 di Hotel Efison ini ada di Gading Serpong. Kemudian satu lagi ada di Puri Mansion. Nah, itu di Jakarta Barat, saudara. Dan saya mau katakan pastor kan bukan gembala. Kalau kami seperti ini ada gembala minimal dahulu mengurus itu. Kalau Pastor Eko, Pastor Kanto sebagai ketua BPDH di sini udah hari-hari mengelola gereja ya. Tidak seperti bagaimana pastor mengatur waktunya untuk yang maaf ya Pastor, saya bilangnya gereja ini kan nggak langsung nggak ada ujuk-ujuknya. Pasti yang namanya gembala yang hadir di sini, apalagi pagi misalnya sedang memulai di Tanjung Burung, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk uangnya ada, langsung jemaat ngasih persepuluhan besar-besar nggak Pastor? Apa bayar harga dulu? Nah jadi saya bilang Pastor, bagaimana cara Pastor sudah ada 4 diizinkan oleh Tuhan membagi waktu, bukan hanya sekedar berarti pastor hanya oke, nanti kamu di sini, otomatis kan komunikasi, perhatian ini kadang-kadang ini perhatian yang satu itu yang perlu apa itu? Gak ada yang jujur, fulus, ya kan? Biar dibatin dia, apa kabar? Tuhan memberkati kau ya, aman di Surabaya, aman. Berapa jemaat baru 5 orang? Iya makan dari situlah di rumah-rumah aja mutar-mutar, kira-kira begitu ya. Saya percaya enggak? Pasti adalah ya memberikan motivasi untuk mengatur ini gitu loh Pak Pastor. Bagaimana Pastor bisa? Oke, makasih Pak. Jadi gini, banyak sekali teman-teman saya juga bertanya kepada saya, bro, lu ini bikin istilah kata sebagai istilah kata pengusaha lah, bikin rumah banyak, tapi ini rumah ini lu kasih orang lain, lu sendiri sepertinya ngontrak. Seperti ini kalau mau ke rumah ini kayak bertamu, rumah ini bertamu. Nggak kepikir ya, punya sendiri, dia bilang begitu, menggembalai sendiri. Ini saya mengambil ilustrasi sebagai pengusaha Pak ya. Bapak-bapak pasti tahu dong Tokopedia, Tokped, pasti hafal semua. Apakah Tokped punya toko sendiri, punya pabrik sendiri? Tidak ada. Tapi apakah Tokped valuasinya lebih kecil daripada toko-toko di bawahnya? Oh tidak, jauh di atas.
Nah, ini ilustrasi dari sisi bisnis. Maksudnya sisi seorang pengusaha. Nah, demikian juga saya berpikir pada saat Tuhan menggerakkan hati saya untuk memplanting gereja, menjadi church planter gitu ya. Bagi saya bagaimana dengan pelayanan saya, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya bisa connecting gereja sehingga banyak sekali orang bisa menikmati karya Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Sama dengan adanya Tokped, kita mau beli apapun tinggal satu klik di handphone. Nah, harapan saya kurang lebih saya seperti Tokped yang bisa membangun gereja-gereja. Nah, tadi Pak Pendeta bilang, gimana saya mengencourage teman-teman? Ya, awalnya tentu seperti juga Tokped juga kan pasti ada program untuk CSR-nya untuk membangun semua partner dia gitu. Nah, saya juga dengan yang Tuhan berikan, pastilah kita bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Kita mulai merintis satu gereja terus ya. Namun pada akhirnya tanpa saya minta pun, tanpa saya bicara pun, ternyata Tuhan bekerja lebih luar biasa kepada gereja-gereja itu. Mereka didatangi oleh orang-orang yang ingin membangun gereja itu di Gading Serpong. Tanpa perlu ada saya pun, sama Pastor Ato pun juga sudah banyak dibekati dengan jiwa-jiwa yang Tuhan datangkan, bukan kami datangkan. Gitu sih. Ya, puji Tuhan ya. Itu yang saya bilang tadi, ini teman-teman ini yang gak mudah. Dan seorang pengusaha gak mudah bagaimana membagi, bukan hanya berbicara hidupnya dibagi, tetapi bagaimana apa yang ada pada dia dibagi kepada sekelilingnya. Jadi ini mungkin bagi bapak-bapak yang hadir, jangan sampai kita ini menjadi pria-pria yang udah jalanin aja lah hidup apa adanya. Kalau beliau itu bisa sampai sedemikian jauh, kenapa kita? Itu yang jadi motivasi saya buat kita yang hadir pada siang hari ini. Kalau beliau ini aja yang dari seorang pengusaha yang tadinya rohaninya biasa-biasa aja, tapi ketika dia belajar mengikuti iramanya Tuhan, ada saja yang Tuhan buat. Saya percaya kita di pria-pria ini ada rencana Tuhan, amin. Benar nggak? Ada pasti. Jangan pernah merendahkan keadaanmu, kapasitasmu, potensimu, tapi ada maksud Tuhan. Mari kita melalui kesaksian beliau ini kita boleh bersemangat terus untuk boleh membuktikan bahwa kita adalah pria-prianya Tuhan. Jadi tadi saya pikir bagaimana Bapak membagi waktunya itu tadi, itu yang bagi saya kadang-kadang yang nggak mudah ya. Saya lihat masuk kadang Surabaya, kadang ke sini kan ada usahanya yang harus dikelola juga gitu ya. Jadi saya pikir ini yang harus kita belajar ini. Ternyata seorang pengusaha itu benar-benar di kesibukannya dia sibuk juga di dalam pelayanan. Tapi kadang-kadang namanya pria sontoloyo, tahu bapak-bapak pria sontoloyo? Karena nggak sibuk, jadi nggak sibuk juga jadinya gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang dikerjakan makin ditunda-tunda aja. Jadi ujung-ujungnya ya akhirnya tidak ada sesuatu dampak impact yang keluar dari pribadinya kepada komunitas. Khususnya ini kita ini pria-prianya GSJ di Banten ini, Pastor. Memang kami di Banten ini sedang berpikir ini. Saya pribadi ada di BPD dan kami sedang berpikir bahwa kaum pria ini harus kita dorong ini sekarang supaya apa? Benar-benar berdampak. Ini seperti tema kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya benar-benar pria-pria yang ada di GSJ ini untuk kita melakukan sesuatu. Ada tips yang dari Pastor nggak kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi gini, menyambung yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan karunia value yang luar biasa kepada kita semua, gitu kan. Cuma kadang-kadang kita lupa, kita tidak bisa meng-create value ini terhadap diri kita. Ya tadi saya bilang saya pakai ilustrasi Tokped gitu. Dulu Tokped itu dipandang sebelah mata. Nah, banyak juga di antara kita pria-pria ini hidup memandang sebelah mata karena kita hanya terhadap karunia Tuhan, karena kita hanya fokus pada satu hal, uang, keluarga, pekerjaan, hanya itu aja. Kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita satu hal yang lain yang saya bilang valuasi yang lebih tinggi. Memang pada saat terus terang di antara kesibukan saya, tiba-tiba Pastor Panet telepon saya atau Mami ini telepon saya, tolong ya khotbah di sana, tolong ya pelayanan di sini, tolong ya. Itu sebenarnya sangat sulit, gitu. Bayangkan Senin sampai Jumat berangkat pagi, apalagi Jakarta, tol Tenggang Jakarta tuh macetnya luar biasa. Berangkat pagi, pulang malam,
kapan mempersiapkan khotbahnya, kapan mempersiapkan pelayanannya. Tapi setelah saya sadar panggilan saya dan ada valuasi yang besar, itu dulu yang harus kita pegang. Ada valuasi yang Tuhan berikan kepada kita, nikmatilah valuasi itu, nikmatilah. Dan seperti tadi yang terakhir yang saya sampaikan juga bahwa kita ini perlu berkomunitas, Bapak-bapak. Walaupun ada hamba Tuhan, walaupun ada pengusaha, walaupun ada profesional, kita berkomunitas. Kenapa? Kita bisa mendoakan, kita bisa saling berdoa, dan kita juga didoakan, dan bisa bertukar info, kesempatan bisnis, kesempatan kerja. Tapi kalau kita juga sudah tidak memvaluasi diri kita atas karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, plus nggak mau juga gaul dalam komunitas, ya selesai sudah. Jadi sontoloyo seperti Pak Pendeta tadi. Iya. Terima kasih buat waktunya. Saya Pendeta Yakub Chia dari GSC Kebun Jahe. Ada hal yang saya mau tanyakan. Bapak tadi sudah cerita sudah bangun 4 rumah, tapi Bapak kontrak. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kondisi istri, apakah mendukung atau menjadi hal yang penghalang dalam proses Bapak membuka banyak gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, peran istri seperti apa? Apakah mendukung programnya Bapak atau memang dia cuma happy-happy saja di rumah dengan anak-anak? Secara jujur, awalnya enggak banget awalnya. Karena gini, karena begini ya, terus aja. Pada saat kita diminta Tuhan untuk mendirikan satu rumah Tuhan, ini kan nggak ada siapa-siapa nih. Tentu kan harus kita isi dulu dong. Entah layarnya lah, entah alat musiknya, itu semua kan pasti kita akan berusaha untuk memodali investasi dulu, ya kan? Mungkin kalau satu gereja pertama, istri masih adem. Begitu nambah lagi, dia mulai bertanya, itu nanti milik siapa? Itu pertanyaan bagi saya sangat wajar. Kalau istri bertanya seperti itu, apa yang saya lakukan? Satu, pasti saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa. Kedua, saya menjadikan itu bukan beban bagi saya yang harus saya panggul dengan perkataan istri seperti itu atau kekecewaan istri seperti itu, tapi justru saya gandeng dia untuk masuk ke dalam pelayanan ini. Dan sekarang puji Tuhan, dia juga sekarang sering dengan maminya ini juga ngobrol gitu ya. Puji Tuhan, malah sekarang menyemangati saya untuk lebih lagi. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dulu. Jadi kuncinya di situ Pak. Seringkali Pak kita ini seperti tadi juga saya sampaikan dalam firman Tuhan tadi, kita selalu pengennya tuh kita yang mau jadi jagoan, bertanggung jawab, semua kita pikul. Kita lupa kita punya Tuhan yang lebih luar biasa. Seharusnya tugas kita bukan memikul istri kita, termasuk jawaban yang ketiga nanti yang dengan anak-anak, untuk anak-anak. Bukan tugas kita 100% memikul semua anak-anak, istri-istri pundak kita seberapa kuatnya. Tapi saya punya tangan, saya punya mulut, saya punya hati untuk menggandeng mereka, mengajak mereka. Yuk, kalau Tuhan lebih lanjut. Anak-anak juga begitu Pak. Anak-anak saya memang sudah dewasa semua, sudah bekerja. Awal mula juga bertanya. Karena bertanya kepada istri saya, ngapain sih Dede begitu? Buang-buang uang saja. Belum itu pertanyaannya. Tapi sekarang salah satu saksinya Pastor Arthur di sana. Anak saya yang paling besar bisa menabung di gereja itu. Tanpa saya minta. Tiba-tiba pulang, datang, ngomong, Dad, saya bantu gereja yang di sana. Itu sih sebenarnya. Jadi, yuk kita sama-sama menyampaikan Tuhan. Karena nggak mungkin kita bisa sendiri. Betul. Pertanyaannya itu kayaknya pertanyaan 3, tapi jawabannya 1. Ya kan? Apa maknanya itu? Awalnya agak Pak, tapi ujungnya didukung. Tapi saya melihat sekalipun awalnya ibu nggak mendukung, tetapi ujungnya kalau Tuhan sudah bekerja dan dilihat karya Tuhan, itu perlu model itu ya Pastor ya. Kalau nggak dilihat pastor berbeda, saya bilang ini
tipu-tipu ini. Bisa saja kan, kayaknya mau jadi apa ini? Kira-kira begitu. Tapi saya lihat, karena dilihat itulah sesuatu yang berbeda di kehidupan Bapak, maka itu aku garansi, aku dukung. Kira-kira begitu ya Bapak? Iya. Terry dari Asia City Place. Saya punya 3 pertanyaan juga, Pak. Yang pertama, tadi di awal disampaikan pilih mana, menjadi pria yang sukses atau pria berintegritas. Maunya dua-duanya gitu ya, sukses dan berintegritas. Pertanyaannya adalah, menurut pengalaman Pak Hendrawan, kira-kira definisi sukses itu seperti apa? Apa yang disebut dengan sukses, dan ketika dalam situasi atau posisi apa seorang pria berintegritas dikatakan sukses? Bagaimana menjadi pria yang bisa bertanggung jawab? Tadi dikatakan harus bekerja, dan tiap-tiap rumah tangga itu mempunyai tantangan ekonomi, Pak. Terima kasih Pak Ferry. Untuk yang poin ke-1 Ya. dan kedua, Sukses. ya. Ini mungkin saya bisa jadikan satu jawabannya. Gini Pak, memang pada saat dulu saya belum menjadi hamba Tuhan yang utuh dengan segala macam keduniawiannya. Sukses itu adalah it's all about materi, hanya mengenai materi. Integritas hanya mengenai bisa nyekolahkan anak di sekolah terbaik di luar negeri, bisa memberikan anak-anak mobil yang baik. Wah, lu integritas lu sebagai seorang ayah luar biasa. Lu jaga anak-anak lu pokoknya lu bimbing anak-anak lu. Tapi all about materi, gitu Pak. Nah, duniawi, makanya ke arah semuanya mengenai materi keuangan dan lain-lain. Namun kita lupa, ini kembali ke yang kedua, bahwa ternyata kesuksesan yang kekal itu nggak begitu. Karena apa? Saya yang mulai dari nol dalam waktu 10 tahun seperti roket naik, tapi dalam waktu setahun kemudian Tuhan bisa jatuhkan saya terhempas sampai minus. Itu menunjukkan bahwa saya bukan sukses yang sebenarnya, gitu Pak. Jadi di sini boleh saya tekankan sekali lagi bahwa kesuksesan seorang pria berintegritas yang dikatakan berdampak dan sukses bila bapak-bapak bisa melakukan 4 hal itu. Dan untuk melakukan 4 hal ini memang tidak mudah. Untuk itulah kita perlu dekat dengan pencipta kita. Kita perlu dekat dengan juru selamat kita. Kita perlu berkomunitas. Kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu diingatkan di dalam komunitas. Bagaimana benar-benar bertindak tegas, berkata tidak kepada hal-hal untuk benar-benar ini pikul salib ini. Tapi saya percaya biar pikul salib nggak sampai berdarah-darah. Masa Tuhan nggak bela kan begitu? Seberdarah-darahnya dia masih tahu kemampuan kita seperti apa. Pak, saya tidak munafik. Memang di masa lalu semua yang Bapak sampaikan itu saya lakukan. Tapi puji Tuhan, saya cepat-cepat check out dari sini. Tapi beliau sudah memberikan tips buat kita. Dari pertanyaan Pak Ferry tadi bahwa benar-benar kita belajar untuk hidup berani tampil beda. Amin. Ya, kalau dilihat pengusaha sekaligus hamba Tuhan, gitu ya. Pertanyaan saya mungkin nggak berhubungan sama firman Tuhan, karena tadi udah clear gimana cara menjadi pria integritas itu clear. Pertanyaan saya cuma satu, gini, Pastor Hendrawan. Setiap kita punya strain atau keterbatasan, namanya waktu. 24 jam satu hari. Ngurus bisnis hal yang nggak simpel. Kadang butuh bahkan nggak cuma kerja 8 jam sehari gitu ya. Soalnya paling udah berkeluarga kan ya. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Sekali. Ya. Jadi gini Pak Sekali, awal mulanya memang menjadi suatu beban bagi saya, di mana harus bekerja juga, harus berbisnis juga, tapi harus melayani juga, harus ngangon anak dan istri juga ya kan. Awal mulanya memang sangat menjadi beban dan menjadi suatu pergumulan bagi saya. Tapi setelah by the time saya kok melihat begini ya, selama saya berani memanage waktu saya dengan tegas. Contohnya gini,
Sabtu hari ini saya ada acara ini. Berarti kan saya harus mempersiapkan materi dan lain-lain gitu. Kemarin Jumat saya sampaikan di kantor, kita cukup meeting sampai jam 10 pagi, itu pun online. Selesai itu saya jangan diganggu, saya mau fokus. Saya berani begitu. Terus apakah saya akan kehilangan peluang hanya karena satu hari itu? Enggak tuh kayaknya. Enggak tuh. Gitu. Jadi menurut saya kita harus punya keberanian untuk mengambil keputusan tegas mengenai manage waktu kita. Termasuk dengan anak-anak juga, gitu. Anak-anak juga bisa diberi pengertian. Ya itu yang saya bilang, kita gandeng dia mendekat ke arah Tuhan Yesus itu. Very simple, tapi menjadi sulit kalau nggak berani mencoba. Nah itu masalah. Iya, harus berani. Mulai asumsi. Asumsi itu ilmu pastor, tapi itu juga masalah itu. Halo, selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Shalom. Saya dari Geraha. Saya mau tanya, pria integritas dan di sini juga banyak yang sudah ikut pria sejati. Awal dari keterbukaan dari awal pemulihan, benar Pak? Banyak yang sudah ikut tapi jatuh lagi ke dalam dosa. Saya mau nanya nih Pak Hendra nih. Waktu Bapak di Surabaya, istri di Tangerang. Bapak kan di Surabaya sontoloyo, suka minum-minum. Di luar minum-minum saya nggak tahu. Apakah Bapak sudah terbuka dengan istri Bapak, dengan anak-anak Bapak? Itu aja pertanyaan saya. Oke, makasih Pak. Pagi dalam keadaan mabuk, anak saya menggendongin saya dari mobil dari garasi naik ke rumah. Mereka sudah tahu. Jadi nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong juga sudah tahu kesontoloyan saya. Pastilah Pak, istri kita juga bukan orang bodoh, pasti istri kita orang pintar. Dia tahu lah, kagak mungkin lu minum nggak ada cewek sebelah lu. Kagak mungkin lu main golf nggak ada Kedi, pasti ada Kedi. Istilah kita gitu. Pesannya cuma satu pada saat itu istri saya. Jangan pernah repeat order. Arti kata jangan pernah sama yang sama untuk 2 kali. Karena kalau sama kedua kali, ya mulai ada. Jangan jatuh di lubang yang sama. Ya. Jadi kalau dia bilang kalau ke karaoke itu panggil LC, ya ganti-ganti lah. Ya ini. Jadi gitu Pak. Jadi di Surabaya saya udah nggak sontoloyo ya, tapi sebelumnya waduh. Ini perlu juga masalah juga ada ibu-ibu juga yang hadir masalah pasangan ibu kita juga memang ya. Kebijaksanaan. Tadi bagaimana caranya kita memang melakukan segala sesuatu. Memang jujur itu perlu. Jujur itu harus. Tetapi biarlah kejujuranmu dibuktikan kelakuanmu. Itu jauh lebih saya pikir gitu ya. Jadi statement pasal buat kita ini. Enggak, saya sedikit aja mau menambahkan, terutama untuk saya lihat banyak adik-adik yang masih muda di atas. Ya. Terima kasih adik-adik atas kedatangannya. Gini, saya mau kasih sedikit cerita waktu saya di Surabaya itu. 2 potong kecil, saya bagi untuk 4 kali makan, setengah-setengah, yang penting nasinya ada. Tapi apa yang saya lihat Tuhan lakukan, Tuhan tetap akan pelihara kita. Boleh bila mana hati kita dekat. Jadi kalau adik-adik saat ini mungkin berkata, aduh susah sekali hidup saya. Entah saya harus hidup seperti ini, jauh dari orang tua, entah atau ada yang nggak jelas atau bagaimana. Tapi bersyukurlah Anda masih bisa duduk di situ. Artinya apa? Tuhan sayang Anda semua. Tuhan tidak akan pernah melupakan Anda. Dan jangan berpikir bahwa masa depan Anda tidak baik. Dia sudah mempersiapkan masa depan yang sangat baik. Ada value dalam diri Anda semua yang bisa Anda kembangkan dan harus Anda respect. Amin. Itu aja saya. Ini usia anak muda ya. Karena dikira teman-teman masih muda. Oh beliau ini dulu mudanya sontoloyo. Nanti kami sontoloyo dulu. Masalah waktu, hati-hati saudara, kita nggak tahu waktu kita. Ketika kita dengarkan sesuatu, khususnya kalian yang muda ini, tangkap dan hidupi itu. Saudara, kita nggak tahu. Belum tentu kita yang masih umur begini selesai. Kita nggak tahu, waktunya Tuhan bagi saudara dan saya terbatas. Jadi mari kita maksimalkan waktu yang ada ini. Jadi sekali lagi Pastor Hendrawan, terima kasih buat waktunya kita boleh bersharing hari ini. Saya percaya
kaum pria yang hadirannya akan mengalami satu perubahan dan ada semangat yang baru. Khususnya kita ini, keadaan hari-hari ini nggak makin mudah, Pastor. Tapi kita percaya kalau kita kuat di dalam Tuhan, seperti tadi firman Tuhan itu, kita tetap waspada, berjaga-jaga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidupnya benar. Dan saya percaya kasih Tuhan terus akan melanda hidup kita. Amin. Kasih Tuhan. Jadi ini sebetulnya satu pelajaran buat kita semua, termasuk tentu yang sudah tua. Itu luar biasa. Ya, kalau sekiranya jajan terus ke hal itu kesukaan bapak-bapak di sini, yang tanggung jawab sendiri. Kalau kebanyakan makan asinan, apa akibatnya? Ya, itu urasannya. Ya. Jadi kalau bisa terjadi, ya, satu kali anak-anak Tuhan pasti Tuhan kasih peringatan. Itu satu pelajaran saja, ya, tidak termasuk ini, ya. Saya rasa itu pelajaran yang bagus sekali. Tuhan memberkati Pastor Hermawan. Jadi kalau bukan Tuhan semuanya, kita tidak ada di tempat ini. Dengan rendah hati untuk mendengar bagaimana kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dan pasti bapak-bapak maupun adik-adik ini sukses kalau melakukan firman Tuhan itu bukan seperti bulan sakit, tapi pol bulannya. Maksud saya di sekuler maupun di rohani. Tuhan memberkati. Shalom Bapak. Shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak ya, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke event ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Pastor Indra yang juga meluangkan waktu ya. Terima kasih, dan yang terutama Ibu Gembala kami ya, kami ini sama Pak Piwel ya, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi saya cukup sekian aja. Terima kasih. Ya, betul yang siang hari ini kami bisa menyelesaikan acara Pria Integritas yang digelar oleh gereja lokal GSA Bonang yang melibatkan gereja-gereja lokal GSA yang di Banten. Kami bersyukur Tuhan pakai gerejamu di tempat ini. Pak Hendrawan biar Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanannya, dalam bisnis usahanya. Biarlah Tuhan berkati apa yang sudah disampaikannya, baik melalui impartasi bagi kami orang-orang muda yang hadir hari ini. Biar mereka melihat bahwa sukses yang sesungguhnya berasal dari Allah. Kami sadar bahwa itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami. Memberkati setiap kami yang sudah hadir hari ini. Biarlah Tuhan kami rindu di Banten secara khusus untuk gereja sedang Jumat Allah. Biarlah melalui pria-pria ini betul-betul berdampak bagi gereja lokal, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu biarlah siang hari ini cara khusus yang sudah hadir pada hari ini diberkati senantiasa dua kalinya. Maranatha, supaya diberkati berkata amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya.